Mas. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Mas Aris Dwi Kurniawan. Iya mas. Hai Sel, Yo. menurutmu apa sih arti bela negara itu? Menurut saya Di bela negara, Aduh, bela negara ya. Menurut saya Sikap cinta terhadap negaranya sendiri. Bela negara. Apa ya? arti bela negara itu Menurutku bela negara itu ketersediaan kita berbakti kepada negara. perilaku dan yang didasarkan pada kecintaan terhadap negara. Bela negara itu sebuah semangat berani berkorban demi tanah air. Harta bahkan nyawa pun rela dikorbankan demi ketahanan NKRI. Menurutku bela negara adalah tindakan dan tanggung jawab warga negara untuk menjaga keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Bela negara adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh warga negara demi menjaga kesatuan negara. Bela negara itu suatu kecintaan warga negara ya terhadap terhadap negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. suatu tindakan atau sikap untuk membela negara itu sendiri. Menurut gue sih bela negara itu kayak upaya memajukan bangsa, terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar, kayak gitu sih. tindakan yang mencerminkan bahwa kita itu cinta tanah air kita, yaitu negara Indonesia ini. Suatu upaya atau tindakan untuk Bela negara kita sendiri, yaitu negara Indonesia. mempertahankan kedaulatan negara. Bela negara itu kayak adalah sikap warga negara yang dijiwai oleh kecintaan NKRI serta yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Menurut Wikipedia, bela negara adalah sebuah konsep yang disusun oleh perangkat perundangan dan petinggi suatu negara tentang patriotisme seseorang, suatu kelompok, atau seluruh komponen dari suatu negara dalam kepentingan mempertahankan eksistensi negara tersebut. Secara fisik, hal ini dapat diartikan sebagai usaha pertahanan menghadapi serangan fisik atau agresi dari pihak yang mengancam keberadaan negara tersebut. Sedangkan secara non-fisik, konsep ini diartikan sebagai upaya untuk serta berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara, baik melalui pendidikan, moral, sosial, maupun peningkatan kesejahteraan orang-orang yang menyusun bangsa tersebut. Kalian pada tahu nggak sih? Bela negara juga memiliki dasar hukum loh. Dalam situs kemhan.go.id, dasar hukum bela negara yaitu Undang-Undang Dasar tahun 1945 Pasal 27 ayat 3 mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 30 ayat 1 mengamanatkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Pasal 9 ayat 1 mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Selanjutnya, pada ayat 2, keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diselenggarakannya melalui pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib, dan pengabdian sesuai dengan profesi. Terus next, bagaimana praktek bela negara di Indonesia? Menurutmu udah bagus kah atau cukup atau kurang mungkin? Menurut gue tuh kayaknya separuh-separuh nggak sih? Kalau kurang, tapi masih banyak yang peduli dengan bela negara di Indonesia.
Menurut saya masih kurang. Kalau menurut aku sih kurang ya Mas ya. Contohnya itu kayak lampu merah gitu. Jadi banyak warga itu masih nggak menaati peraturan gitu. Kadang lampu merah itu rakyat itu ada di depan gitu loh, ada di zebra cross, menghalangi orang lalu lalang itu loh yang di depan dan Nyebrang. iya benar. Menurut aku sih kayak kurang ya, soalnya kan pada pandemi saat ini nih banyak orang-orang yang seharusnya menaati peraturan kayak memakai masker. Banyak orang yang di pinggir jalan tuh kalau mau ngerokok pasti ngelepas masker. Terus banyak juga yang itu ya, masih banyak orang yang ngopi-ngopi. Iya betul, yang jaga jarak. Karena untuk generasi muda saat ini terlalu menyepelekan kedaulatan negara, seperti kurangnya sikap untuk menjunjung tinggi ciri khas dari bangsa Indonesia seperti batik, terus produk lokal dan lain-lain. Bagaimana menurutmu praktek bela negara di Indonesia? Praktek bela negara di Indonesia. Kalau menurutku sih Udah oke atau masih kurang nih? Soalnya kan banyak isu-isu yang beredar saat ini. kalau menurutku belum oke sih. Soalnya banyak di apa ya, di berita ya. Kayak kita universal aja lah ya, nggak nyangkutin agama apa aja. Jadi banyak kayak yang ada tempat ibadah di bom dan lain-lain. Jadi itu kayak menurutku mungkin ada yang masih berpikir belum open minded gitu loh tentang artinya. Konservatif ya? Iya, belum mengerti artinya kalau misalnya Bhinneka Tunggal Ika itu ada gitu. Kalau menurutku sih masih kurang, karena kita tahu kan, kita sering bilang kalau kita toleransi, terus menghargai perbedaan. Cuman contoh perbuatan kita tuh masih banyak rasis, gitu-gitu. Sama kayak contoh kasus yang terbaru nih kan rasisme di Papua itu. Oh, yang Bapak PJ itu ya? Iya. Di Twitter itu? Iya. Ya, bumi sekali itu. Menurut Emil, berarti masih kurang ya? Masih kurang sih, karena kayak kesannya cuman omong doang gitu. Ini perlu ditingkatkan ya berarti? Iya. Oke. Oke. Menurutmu praktek bela negara di Indonesia itu gimana? Menurutku sih agak kurang ya Mas ya. Kurangnya? Kurangnya itu di Indonesia masih banyak pandangan rasis itu masih agak kental gitu loh Mas, masih nggak bisa lepas dari pandangan rasis. Soalnya di Indonesia itu ada stereotipe di masyarakat kayak Barat lebih maju daripada Timur. Ya emang, tapi kan Indonesia Barat lebih maju dari Indonesia Timur. Kayak contohnya itu di film-film aja sering kita lihat kayak orang Barat itu sering dijadiin penjahat, preman, debt collector dan lain-lain. Padahal kan orang Indonesia Timur kan juga bagian dari bangsa Indonesia sendiri. Seharusnya kan kayak adil dan beradab gitu Mas. Ya kayak gitulah. Nggak membeda-bedakan. Banyak kok orang Timur yang bisa kayak sukses gitu loh. Kayak contohnya Skinny 24 Indonesia kan Andovi Daloves sama Jovial Daloves itu juga ada keturunan dari Timur nih. Terus komika dari iya kayak komika Abdur, Ari Kriting. Terus Marion Jola itu juga orang Timur Mas. Itu jadi perlu ditingkatkan lagi ya Mas. Yoi, menurutku sih gitu. Oke. Menurut saya perlu ditingkatkan lagi, tapi juga sudah ada banyak yang mereka yang peduli dengan bela negara ya. Contohnya seperti yang teman-teman tadi sebutkan, memakai produk dari Indonesia, lalu membeli produk-produk dari buatan Indonesia, kerajinan tangan atau masuk kuliner untuk meningkatkan umkm di Indonesia juga kan bisa seperti itu. Terus kalau contohnya di Indonesia lagi itu ini Mas, ada wacana pemerintah untuk wajib militer. Nah, wajib militer kan
sekarang lagi digalakan pemerintah nih Mas. Infonya itu mahasiswa khususnya itu harus ada wajib militer 1 semester full. Nah itu menurut saya langkah yang bagus untuk negara Indonesia sendiri, karena melihat masyarakat Indonesia juga masih ada yang kurang mempedulikan bela negara itu sendiri. Nah, jika kita tengok tujuan dari bela negara itu sendiri, bela negara bisa untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara, melestarikan budaya, menjalankan nilai-nilai Pancasila dan UUD 45, berbuat yang terbaik untuk bangsa dan negara, menjaga identitas dan integritas. Hal-hal apa saja yang Mas Rehanti praktekin untuk bela negara ini? Apa ya? Ini sih yang paling agak sering itu taat peraturan lalu lintas saja ya. Kalau sebagai mahasiswa sih ya menaati peraturan kampus atau bergaul dengan siapa aja dan nggak menggunakan ras sih. Pajak, kita tuh harus membayar pajak dengan tepat waktu, Mas. Jadi kayak nggak nerobos lampu merah, menghargai sama pengguna jalan, ya kayak gitu-gitulah. Nggak player-player gitu ya? Enggak pernah. Yang penting nih bahwa yang Indonesia ki, ya Allah, warga plus 62 itu sulit untuk membayar pajak tepat waktu. Ya menurutku itu sih. Nah, Mas Ripandi ini termasuk orang yang menerapkan bela negara nggak di kehidupan sehari-hari? Kalau menerapkan, contohnya apa Mas? Pernah, saya pernah ikut upacara dengan hikmat. Oh iya, kadang ada sih ya, kalau orang upacara itu gojekan dewi, terus segala macam. Mas Ripandi ini enggak ya? Enggak. Pokoknya kayak membuang sampah pada tempatnya. Termasuk mantan kan? Bukan. Terus? Menurutku praktek bela negara itu seperti membantu sesama yang lagi kesusahan. Seperti saat ini Indonesia lagi berduka dengan berita banjir dan gempa bumi. Sebagai warga negara, kita tentunya ikut menyumbangkan donasi dan bantuan untuk warga negara yang terkena bencana tersebut. Terus hal apa yang Emil lakukan untuk bela negara di kehidupan sehari-hari mungkin? Kehidupan sehari-hari, contoh ya toleransi tadi, terusan saling membantu. Begitu kalau ada pemilu itu kan kita sering golput, sebaiknya sih nggak usah golput gitu sih. Anda termasuk yang golput ya? Enggak sih. Bersikap jujur, toleransi, bersikap adil. Menurutku sih gitu. Kalau contohnya terhadap bela negara, untuk saya yang ringan-ringan aja itu kalau kita sebagai mahasiswa ya, yaitu dengan mengikuti pelajaran atau mata kuliah dengan baik, menyimak, memahami, terus mendiskusikan juga dengan dosen. Kalau kita tidak mudeng, tidak mudeng itu, tidak mengerti, kita tanya pada dosen, kurang paham ya, atau juga pada teman-teman lain mungkin. Ya seperti itu Mas, kurang lebihnya. Memakai produk lokal. Kita tuh menggunakan produk dalam negeri ya mungkin ya Mas ya. Cinta produk Indonesia sih yang paling simpel. Menggunakan produk lokal. Nah, menurutmu mencintai produk lokal itu adalah suatu bela negara? Produk lokal apa yang kamu punya? Yang aku punya Fistel itu produk tas dari Bandung kalau nggak salah. Oh, Fiscal Bag itu ya? Iya, Fistel Bag. Ya. Kalau aku sih dulu pernah beli Eiger sih. Eiger, soalnya aku anak gunung banget men. Wah, Iya. Misalnya kayak batik kan, pasti kan kebanyakan pada sih. Kayak contohnya lokal pride ya?
Iya, itu kayak batik gitu kan banyak ya orang-orang yang pakai, apalagi yang kerja-kerja gitu. Terus next nih, pernah nggak ngelakuin praktek bela negara di kehidupan sehari-hari ini? Pastinya sering ya Mas ya, dan itu pun kewajiban kita, kayak menghargai sesama, menghormati teman yang berbeda agama. Pada saat semisal hari Minggu nih kita jalan-jalan, terus yang teman kita yang non muslim itu waktunya beribadah. Nah disitulah kita itu memberikan kayak kesempatan mereka untuk beribadah pada hari itu. Kayak misalnya nih, kita naik mobil atau naik motor, berkendara lah istilahnya, ya kan? Pasti dong di jalanan tuh kayak ada rambu lalu lintas, marka jalan yang harus diikutin tentunya. Nah guys, dari hal-hal tersebut, kita bisa menyimpulkan kalau bela negara tak lagi berarti maju ke garis depan medan pertempuran, melainkan berbagai aksi yang dapat berkontribusi positif terhadap kemajuan bangsa. Contoh sederhana nih yang bisa kita lakuin di kehidupan sehari-hari. Kita bisa support produk-produk lokal. Ini kan bentuk melestarikan budaya Indonesia. Iya, mantap. Saling peduli terhadap sesama maupun lingkungan, menaati peraturan, dan lain-lain. Aduh, kayaknya aku nggak bawa. Makasih ya. Pertanyaan sing gampang tapi banyak orang nggak bisa nih, Ben. Apa ya? Aku kok pedih Mas. Hafal Pancasila nggak? Hafal? Insya Allah. Ya, mudah-mudahan hafal ya. Tapi pasti hafal, orang Indonesia nggak mungkin nggak hafal. Hafal dong pastinya. Hafal dong, harus hafal. 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 Mas Rifandi hafal Pancasila? Hafal. Coba sebutin Pancasila sila ke-2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ke-5. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Coba sebutin Pancasila sila pertama. Ketuhanan yang Maha Esa. Kalau hafal. Persatuan Indonesia ya? Masuk. Hafal tak aku? Pancasila. Sila ke 3. 3. Ketuhanan yang Maha Esa. Persatuan Indonesia. Sebutkan sila kedua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Betul? Betul? Coba sebutin sila ke-5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke. Hafal nggak Pancasila? Coba sebutin sila kedua. Insya Allah. Keadilan yang adil dan beradab. Sila kedua kan? Sila kedua kan? Satu kan ketuhanan yang Maha Esa. Kedua. Keadilan yang adil dan beradab. Ini salah. Sebutkan sila keempat Pancasila. Empat itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mantap, Sel. Terima kasih ya.
atau 3? Persatuan Indonesia. Oke, terima kasih ya. Asik. Pancasila, 1 ketuhanan yang Maha Esa, 2 kemanusiaan yang adil dan beradab, 3 persatuan Indonesia, 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, mantap. Terima kasih. Oke. Nah, setelah kita lihat cuplikan video sebelumnya, kita bisa ambil contoh nih. Sebagai generasi milenial, kita juga harus hafal Pancasila. Eits, tapi nggak cuma dihafal loh ya. Kita harus menerapkan juga dalam kehidupan sehari-hari. Itu merupakan sikap kalau kita juga ikut serta dalam bela negara. Demi membentuk dasar-dasar mental dan perilaku generasi muda bangsa, pada usia muda seperti ini, tentunya sangat penting diberikan bekal wawasan kebangsaan agar dalam perjalanan ilmu pendidikan dapat meraih cita-cita menuju Indonesia maju yang berintegritas. Oleh karena itu, sebagai generasi penerus bangsa, kita perlu membangun kesadaran bela negara dan penerapan Pancasila di tengah masyarakat yang kini mulai pudar. Sekian dari kelompok kami. Jangan lupa untuk tetap menerapkan sikap Pancasila dan bela negara di kehidupan sehari-hari ya. See you!